fungsi atau rumus max seperti ini. Oke, ini adalah basic ya, standar dari rumus max ya. Kalau misalnya kita lihat ini adalah kuningan tasik terus itu adalah sama dengan mana? Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas gimana caranya mencari nilai terbesar dan terkecil atau tertinggi dan terendah dari suatu list atau rank seperti ini ya. Kita akan bahas dari mulai basic. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama kita akan menentukan nilai tertinggi dan terendahnya tanpa menggunakan kriteria. Sementara yang kedua yaitu dengan menggunakan kriteria, yaitu Kuningan saja, Tasikmalaya saja, Majalengka, Indramayu, Tegal ataupun Cirebon. Jadi di sini tanpa melihat kota atau kriteria kotanya. Oke, untuk nilai tertinggi atau terbesar dari sebuah rank itu kita bisa menggunakan fungsi atau rumus max seperti ini. Oke, ini adalah basic ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sinteksnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Maka di sini basicnya adalah berarti nomor 1 adalah ini, kemudian titik koma, nilai kedua adalah ini, titik koma terus sampai dengan selesai seperti ini. Ini adalah basic dari atau sinteks standar dari rumus max ya, seperti ini. Karena value 1 sampai value X ya atau N yang tak terhingga gitu ya. Jadi kalau setelah kayak gini kalian tinggal enter saja, maka hasilnya adalah 278. Nah, cara ini memang betul tapi tidak efektif ya. Ini akan lama sekali kalau kita klik, mungkin ada kesalahan juga. Nah, maka di sini ada yang namanya cell dan rank. Kalau ini berdasarkan cell, nomor 1, nomor 2 itu cellnya bisa kita pilih atau seleksi. Nah, kalau misalnya cara yang menggunakan ranknya, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi max seperti ini. Number satunya kita sekaligus ambil data rank seperti ini ya. Ini kita enter saja, maka hasilnya sama 278. Oke. Jadi hanya number 1 tapi number satunya ini adalah berupa rank bukan cell. Kalau tadi kan berupa cell. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai terendah dari sebuah list juga kita bisa menggunakan fungsi min seperti ini. Nomor 1, 2, 3-nya sama saja. Kita bisa melakukan seperti ini ya. Caranya melakukan seperti ini satu-satu ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan ini datanya berurut ya sudah saja, ini jangan dilakukan karena di sini akan lama sekali seperti ini satu-satu ya. Nah, seperti ini juga bisa sebenarnya kalau kita enter, ini hasilnya adalah 17. Nah, ini seperti tadi aja menggunakan fungsi min, kemudian ambil number satunya itu adalah data sebuah rank. Kemudian kita enter saja, hasilnya juga sama 17 gitu ya. Oke, itu cara yang tanpa menggunakan kriteria. Sekarang kita gunakan kriteria. Jadi kita akan mencari nilai tertinggi dari rank ini, tertingginya dari kota Kuningan saja. Oke, jadi ini ibaratnya adalah sebuah rekap ya. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan fungsi if. Jadi fungsi if seperti ini. Ini logical test. Kita ambil dulu logical test di sini dulu. Ya, harus samakan dulu ya. Kita tekan F4. Itu harus sama dengan Kuningan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada Kuningan, nah ini dibaca nanti ada hasilnya true, ada false. Ini nanti berurut ya. Kalau ini Kuningan berarti true. Ini Tasik, ini Kuningan berarti false. Tasik dengan Kuningan false. Atau 0 dengan 1. Ini Kuningan dengan Kuningan berarti 1 dengan 1. Artinya true dengan true. Jadi hasilnya adalah true. Oke. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, langkah berikutnya titik koma, ini value usernya kalau true, kalau benar ya, kalau angkanya 1 atau value-nya 1, ini kan logical test itu hanya dua pilihan ya, antara true dan false, antara 1 dan 0 gitu ya. Kalau misalkan ininya value is if true gitu ya, kalau benar true, kalau 1, maka kita ambil data yang ini. Oke, seperti ini. Lalu kita kunci dengan F4 seperti ini. Oke. Value false-nya kita abaikan, jadi tidak ada yang false. Jadi yang false itu berarti nanti hasilnya 0. Setelah itu kita baca data lainnya. Oke, setelah kayak gini kita tambahkan fungsi max saja seperti ini, max ya, karena ini nilainya adalah nilai terbesar. Max if, jadi hasilnya kena max if. Nah, kalau di Excel versi terbaru ya 2019 kalau nggak salah, atau yang Office 365 itu sudah ada fungsi max if ya. Ini kalau misalkan di bawah Excel yang versi terbaru itu ya.
Oke, kalau sudah kayak gini, nah ini kan akan membaca data array nih. Maka kita akan coba menggunakan CTRL Shift lalu Enter secara bersamaan. Setelah itu muncul kayak gini, tinggal yes saja. Oke, hasil tertinggi dari kota Kuningan adalah 220. Nah, ini ada Kuningan, ini ada Kuningan kecil ya. Ini Kuningan 103, Kuningan 17. Ada lagi Kuningan 220. Ada lagi Kuningan nggak ada, berarti di sini ada paling besar. Oke. Nah, gimana caranya untuk menemukan Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, Tegal, dan Cirebon? Caranya kalau sudah dapat rumus kayak gini tinggal tarik aja. Ini namanya fill ya. Kayak gitu, drag and drop. Oke, kita cek apakah turun. Nah, ini kan tidak turun ya. Yang turun adalah ini kriterianya saja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai terendah juga sama caranya, yaitu dengan fungsi if. If logical testnya di sini itu kita tekan F4 itu sama dengan ini ya, kita akan cari true dan false-nya. Maka value habis turunnya kalau benar maka tampilkan data ini. Oke, kalau misalkan ininya sama, tampilkan datanya. Kalau tidak sama berarti false, nilainya 0. Oke, kita kunci dengan F4. Lalu di sini kita tambahkan fungsi min karena kita akan mencari nilai terendah. Oke, kalau sudah kayak gini tekan CTRL Shift lalu Enter, muncul seperti ini, tinggal yes. Hasilnya ada 17. Kuningan yang paling kecil adalah 17 ini ya. Oke, untuk mencari Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, Tegal, dan Cirebon, nilai terendahnya tinggal tarik saja seperti ini. Oke, nah ini kan lebih fleksibel. Kalau kalian mencari data yang sama seperti B3, nah B3 sampai B22 itu ada data array. Maka kita bisa menggunakan evaluasi ya data array ini. Nah, kita kalau coba kita cari data array-nya, Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita lihat ini adalah Kuningan, Tasik, terus itu adalah sama dengan mana? E3. E3-nya kan ini ya. Maka dia akan ngambil data yang ini. Kalau kita lihat data yang ini, data array-nya adalah ini, 64274, 168 terus sampai sini ya. Ini kalau kita evaluasi dari formulanya. Kalau misalkan sudah kayak gini, ini berarti kan Kuningan. Kalau sudah kayak gini, kita bisa menentukan if-nya di sini ya. Oke, kita tekan sampai sini ya. Oke, sampai sini. Nah, hasilnya kan 220. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah basic dari rumus if ya. Maka banyak case-case yang lain yang kita akan menggunakan fungsi max dan min ini. Oke, kalau ada pertanyaan tulis saja kolom komentar. Saya kira video ini sampai sini aja dulu. Nanti kita akan bahas lebih kompleks lagi untuk rumus min dan maxnya di next video. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.